Ya, masih Dokter Rose Indonesia. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai bentuk keindahan payudara pada wanita. Nah, ini memang salah satu ya, karena Ya. aduh, wanita tuh memang jarang puas gitu kayaknya ya. Jadi banyak sekali nih, mulai dari rambut, mulai dari wajah, mulai alis lah, bulu mata lah gitu ya, terus turun ke daerah payudara. Ini biasanya kalau Valerie sendiri ada masalah dengan payudara? Enggak. Oh enggak ya, enggak masalah ya? Aku fine-fine aja. Oh fine-fine aja ya? Tapi mungkin ada pemirsa yang kirim email dan untuk menanyakan ya, mungkin bisa dibacakan. Oh, ini aku yang bacain ya. Iya. Dari Venilita24@yahoo.com. Dokter mau tanya, saya gadis berusia 24 tahun, ada keinginan untuk membesarkan payudara. Saya tertarik dengan filler payudara karena saya takut dioperasi. Tapi saya dengar filler payudara berbahaya. Apa benar? Lalu apa yang harus saya pertimbangkan? Mohon solusinya, Dok. Nah, ini pertanyaan dari satu pemirsa kita. Nah, bagaimana dengan penonton di studio? Ada yang masalah dengan ukuran payudara? Nggak ada? Nggak ada? Ada yang mau dibesarkan? Nggak ada? Ada yang mau dikecilkan? Ini Valerie sendiri nih, pernah nggak punya teman atau pernah ada cerita, mendengar cerita mengenai membesarkan payudara? Pernah sih, mungkin ada teman-teman yang nanya kayak, gimana ya kalau gue sebesar itu gitu-gitu. Mungkin banyak yang bingung juga karena kan cara membesarkan payudara ada dengan cara yang dioperasi, ada juga yang dengan cara di filler saja karena biasanya takut dioperasi jadi filler aja seperti yang tadi ditanyakan. Ya, jadi memang ini kalau masalah filler, masalah tadi kan banyak pilihan ya untuk membesarkan payudara, bisa dengan filler, bisa dengan pasang implan. Nanti ada seorang dokter bedah plastik nih yang tentunya paham betul mengenai filler dan mengenai implan payudara. Langsung. Endrina dia spesialis bedah plastik. Yuk, kita ke sana. Halo Dok. Halo Dokter Endrina. Iya, terima kasih sudah datang di acara Dokter Rose Indonesia nih. Nah, tadi kita bahas nih ya dengan Valerie, dengan Dokter Claudia mengenai masalah payudara pada wanita. Jadi memang sampai saat ini tindakan operasi masih menjadi pilihan utama ya, baik terutama menggunakan implan yang silikon. Jadi dilakukan tindakan operasi, kemudian dipasang silikon. Iya. Nah, ini cuman ada beberapa wanita yang memang takut nih dengan namanya operasi gitu ya. Terus kemudian pakai filler-filler aja. Ini gimana mengenai filler nih, Dokter Endrina? Nah, mungkin saya jelasin sedikit ya fillernya ya. Ini beberapa hal ini yang mungkin saya juga nggak pernah lihat ini. Pernah lihat ya? Iya. Iya. Ini apa? Iya, jadi memang saat ini booming tentang filler-filler ini. Tapi sebenarnya di tahun 2009 itu sudah banyak sekali orang menggunakan filler payudara. Cuma sekarang ini banyak dokter bukan spesialis, mereka juga mengerjakan. Jadi menggunakan asam hyaluronat. Jadi kalau dilihat Tapi sebenarnya seperti ini. filler tuh boleh nggak, Dok? Nah, coba lihat dulu bahannya. Jadi tahu ya. Nah, kayak seperti ini. Dan ini disuntikan, jadi dia mengisi ruang kosong gitu ya? Nah, ini intinya mengisi ruang kosong. Ini isinya asam hyaluronat ya. Nah, jadi nanti sebenarnya hilang dia dalam 6 bulan sampai setahun. Jadi tidak Jadi permanen. kempes lagi? Kempes lagi. Jadi isi lagi. Nah, yang ditemukan apa? Jadi di belahan dunia lain seperti di negara Belanda maupun Amerika, penggunaan filler ini hanya boleh untuk wajah. Kenapa? Karena yang tadi kalau di daerah payudara itu resikonya besar. Apa tuh risikonya, Dok? Ya, mungkin kita ada berita yang sempat sampai kematian gitu ya. Yang Pernah tahu ya? meledak itu ya, Dok? Oh, bukan kematian. Apa yang meledak? Ada yang Payudaranya terlalu besar terus meledak. lagi di dalam penerbangan, terus Itu, karena tekanannya iya. Berubah, terus kemudian meledak. Oke. Itu hoax. Oh, itu hoax. Jadi apa Dok yang Hoax hoax? ya. Ya, jadi yang benar gini, jadi saya contohin ya. Jadi ini contoh nih, kalau untuk payudara biasa digunakan yang seperti ini. Nah, bayangkan ini di pembuluh darah di payudara itu banyak sekali ya. Jadi kalau kita masukkan blind, dia tidak tahu anatomi, ini bisa taruh ujungnya bisa masuk ke pembuluh darah. Dan kita masukkan cairan ini. Jadi tadi Akibatnya asam hyaluronatnya asam itu hyaluronatnya ini. masuk ke pembuluh jadi darah? iya betul. Jadinya terjadi sumbatan di organ-organ lain termasuk di jantung. Apalagi itu dekat sekali dengan jantung kan, pembuluh darahnya arteri mamari. Ya, jadi bahayanya bisa terjadi kematian. Dan kadang-kadang kan orang nggak puas nih kalau udah tadi filler di daerah payudara, kemudian mau filler juga di daerah bokong. Itu sama juga halnya, Dok? Nah, jadi FDA mengeluarkan approval untuk bokong nggak apa-apa, tapi menggunakan jenis filler yang lain, Yaitu? bahannya polylactic acid. Jadi tahannya, bedanya apa sama yang ini? Ini tahannya 6 bulan sampai 1 tahun, kalau itu sampai 2 tahun, 3 tahun. Oke. Jadi lebih jangka panjang. Nah Dok, tadi kan Dokter Boy sudah nanya bisa nggak di bokong. Nah tapi kan paling sering filler itu di wajah ya, tadi ya di hidung. Nah itu bedanya apa sama filler yang di payudara ataupun di bokong? Ya, basicnya bahannya sama seperti Sama? ini yang untuk payudara ya, yang sering dipakai orang itu. Cuma bedanya di volume. Kita tahu contoh ini, volumenya kan 300 cc, berarti masing-masing harus isi
300 cc filler untuk mencapai payudara. payudara. Jadi kalau Jadi di wajah, kurang lebih hampir 600 cc kan, dan ini volume ini mahal sekali. Jadi secara cost pun kasihan pasien, artinya selain risiko medis dan secara ekonomis juga banyak tapi memberatkan. kalau Kalau di wajah sedikit. seperti ini, jadi dia biasanya 1 cc, paling banyak kalau masih 30-40 bisa 1 cukup untuk 1 wajah. 1 cc. 1 cc. Ya, jadi memang filler wajah tuh ada risiko juga sebenarnya sampai ke kebutaan, stroke pun ada. Kenapa? Karena risiko masuk pembuluh darah tetap ada. Makanya sekarang dia pakai jarum-jarum yang tumpul seperti ini supaya tidak injury pada pembuluh darah. Hidung, dagu gitu semuanya pakai ini. Ya, kebanyakan ini sekarang. Kalau misalnya ini tadi kan tidak dianjurkan nih untuk payudara. Nah, jadi apa dok alternatif selain ini filler tadi. Ya, jadi tetap sebagai praktisi ya. Jadi yang paling ideal tetap implan payudara. Oh, implan. Alternatif Penggunaan kedua, silikon? iya, penggunaan silikon. Oh, oke. Silikon. Alternatif kedua, penggunaan fat transfer. Ya, ternyata ini silikon ini ada ukurannya macam-macam ya, Dr. Indrina ya. Nah, ini tadi Mas yang tadi mana nih Mas? Mas, ini Mas. Udah pernah pegang silikon belum Mas? Ini Mas. Nih, ya. Ini ada 3 bentuk, 3 ukuran dari silikon. Ini silikon ini biasanya disisipkan di bawah payudara supaya payudaranya kelihatan gede. Coba dipegang. Waduh, ini megangnya udah profesional banget nih ya. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya. Nah, ini gimana nih dok? Pemilihan ukuran silikon. Nah, ini siapa yang menentukan? Dari pasien kah atau dari dokter kah? Gimana? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi biasanya konsultasi untuk bedah plastik, terutama estetika itu konsultasi antara keinginan pasien dan apa yang menurut dokter baik. Jadi di situ seninya. Dan sekarang itu ada 3 dimensi consultation. Jadi pasien bisa melihat payudaranya seperti apa sesudahnya. Jadi benar-benar virtual. Dia bisa bahkan sampai pakai kacamata khusus, nanti lihat ke bawah payudaranya sudah sebesar yang diinginkan. Oke. Nah, terus dok ada juga yang dikatakan salin katanya. Nah, bedanya apa? Ya, jadi pertanyaan bagus sekali ya. Jadi dulu memang di Amerika sempat di-ban untuk silikon karena dia Dilarang ya? Dilarang karena tidak boleh dianggap mengakibatkan kanker sama sakit sendi, sakit autoimun ya. Jadi mereka menggunakan salin. Basically salin itu ini cairan cairan fisiologis sering infus kan? Iya, cairan kalau infus pasien ini ya. Iya. Nah, basically ini. Nah, kantongnya sama dengan kantong silikon. Ini bukan kantong benernya ya. Jadi prinsipnya cairan ini harus masuk ke kantong. Ini nggak ada silikon dalamnya. Jadi dikembangkan. Jadi ada katup di belakang. Ada kosong isinya. Kosong isinya kemudian Diisi ada selang kecil, terus nanti pakai jarum suntik dimasukkan sesuai keinginan pasien dan indahnya untuk simetris ya. Jadi tadi antara salin, antara menggunakan dengan silikon, ini ada yang lebih baik atau masing-masing punya keuntungan kekurangan? Ya, jadi kalau tadi sudah dicoba, dipegangnya bagaimana Mas? Oke, ya kayaknya sih lebih enak silikon. Kalau ini ya air gitu ini air ya. Dan kerugiannya yang ini yang bisa bocor justru. Yang salin yang lebih baik. Kalau untuk semua ini dari filler sampai silikon itu dari usia berapa baiknya dok? Nah ini pertanyaan usia ini curiga nih. Karena tadi bukan buat Valeri, karena tadi yang nanya usia 24 tahun. Iya. Ini kan nenek-nenek nih, nenek-nenek kan biasanya kalau udah menopause, udah turun payudaranya, kemudian masih boleh nggak seperti itu? Oh boleh, jadi biasanya kalau untuk yang payudara turun kita kombinasi dengan mengencangkan. Jadi satu tahap kita kencangkan payudara, dimasukkan implan juga. Ya, jadi rentang usianya? Kalau di Amerika dia pakai guidelines 21 dari sisi legal ya. Tapi sekarang trennya anak SMA di Amerika pun sudah mengerjakan. 21 Sudah boleh? sampai? Iya. 21 sampai Nggak ada batas? Nggak ada batas. Nah, tapi itu kalau dari sisi kedokterannya gimana? Nggak apa-apa? Baiknya tetap 21 tahun? Ya, jadi basically saat payudara sudah berhenti bertumbuh. Jadi ya payudara ya 18 sebenarnya sudah oke, dianggap oke. Nah ini buat penonton, nih, buat pemirsa di rumah nih penasaran nih pengen melakukan pemasangan tadi ya pada payudara ini sebenarnya apa yang harus diperhatikan nih untuk membesarkan payudara nih? Nah jadi yang paling penting tadi safety ya. Sekarang safety ya, jadi keamanannya ya. Jadi filler itu bukan menjadi pilihan. Di filler beberapa bukan negara pilihan. sudah dilarang. Jadi jangan isi filler-filler karena komplikasinya bisa long term, seumur hidup. Ya, bahkan bisa jadi kematian tadi ya. Nah, Valeri bisa dikasih tahu tuh tadi ke temennya kan, tadi temennya katanya nggak mau operasi ya, maunya filler gitu. Oke, kemudian apa lagi yang yang harus diperhatikan? kedua, implan menjadi pilihan kan, berarti harus ke
dokter bedah plastik. Jadi bisa oke. website kita ada di Perapi, Perhimpunan Spesialis Bedah Plastik Indonesia, bisa lihat pilih dokter di sana. Jadi yang paling penting tadi kalau mau membesarkan ukuran payudara harus konsultasi dengan ahlinya. Iya, Itu yang betul. paling penting. Ya, jadi pemirsa itu tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Endrina masalah untuk membesarkan payudara. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih banyak dokter dan Endrina juga dan kali Fahri, ini terima